Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Fitri Wisdayani dari TK Islam Panji Nusantara, CGP Angkatan 10, Kabupaten Tangerang. Sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di TK Islam Panji Nusantara. Selamat menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kantor TK Islam Panji Nusantara. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Mufti Ihsan Islamila, yang saya hormati dan yang saya sayangi guru-guru TK Islam Panji Nusantara yang hari ini bisa mengikuti diseminasi budaya positif untuk TK Islam Panji Nusantara. Ini adalah tugas dari modul 1.4 mengenai disiplin positif. Saya harus menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Nah, alhamdulillah guru-guru di TK Islam Panji Nusantara hari ini sudah mengikuti kegiatan. Nah, sebelum dimulai saya mau teman-teman semuanya melakukan speaking dulu. Nah, sekarang coba teman-teman semuanya, ibu-ibu guru semuanya berdiri semua, lalu berhadapan, cari temannya. Ini tentang budaya positif, jadi kita harus berpositif dulu. Kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang Masya Allah di minggu hari ini sangat padat. Nah, sebelum itu kita hadap-hadapan, senyum selama 10 detik. Ya, kita harus dimulai dengan yang positif. Ya, saya mulai ya, 10 detik ya. Harus senyumnya harus lebar. Harus lebar, harus semangat. Coba 1, 2, 3 senyum. Nah, Senyum atau tawa? senyum. Semua keluarkan aura-aura negatif di dalam hidup kita. Tarik nafas, buang nafas. Oke, tepuk semangat, tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah mengeluarkan aura negatif? Sekarang kita akan berpositif, positif keluar. Ya. Oke, selanjutnya di sini dia tolong. Nah, di sini kita akan, saya sendiri di sini akan menyebarluaskan pemahaman dan penerapan tengah pengalaman budaya positif. Nah, di sini memang next. Di sini saya sebagai guru penggerak angkatan 10, Bu Kartini sebagai pengajar praktik, dan Bu Rina sebagai fasilitator saya. Next. Lalu konsep inti budaya positif ini sebetulnya ada 6, cuman saya masukkan harusnya motif disiplin positif bersamaan dengan nilai-nilai kebajikan, cuman saya pisahkan. Pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu motivasi perilaku manusia, yang keenam itu posisi kontrol guru, yang ketujuh itu keyakinan kelas, dan yang kedelapan itu adalah segitiga restitusi.
Jadi kita harus mengetahui dulu konsep inti dari budaya positif. Jadi ada 8, tapi semuanya ada 6. Nah, lanjut next. Sebelum ke disiplin positif, kita harus memahami dulu tentang paradigma baru, di mana teman-teman sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada berapa dimensi? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berakhlak dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global. Jadi di sini kalau kita sudah mengikuti kurikulum Merdeka, kita harus paham tentang profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita harus garis bawahi adalah berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan kebutuhan anak, ya. Jadi semua anak itu tidak bisa kita samaratakan. Jadi kita harus memilih bagaimana kemampuan anak, si anak ini seperti apa, siswanya ini seperti apa. Jadi kita harus membedakan tahap tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuannya itu sendiri. Next. Lalu miskonsepsi tentang copy control. Diibaratkan ini seorang guru. Seorang guru itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi sehari-hari itu kita selalu mengontrol murid, ya ibu-ibu ya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Mungkin ibu-ibu semuanya di sini selalu membuat kritik atau merasa bersalah. Kamu kok seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Selalu kita seperti itu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Padahal itu hanya ilusi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, di sini kita selalu memaksa ya kehendak kita ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak ya ibu-ibu semuanya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini adalah miskonsepsi atau persepsi kita seorang guru. Jadi dengan membuat merasa bersalah, dengan kita berkritik bisa menguatkan karakter, padahal itu semuanya salah. Next. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrolnya, realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda, betul tidak? Jadi kebutuhan anak itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap individu, setiap guru pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Sama dengan halnya dengan peserta didik. Mungkin itu sebagai contohnya. Next. Lalu di sini disiplin positif. Apa sih arti dari disiplin positif? Berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal atau yang global dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu adalah pengertian dari disiplin sendiri. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih, Miss? Nilai-nilai yang disepakati bersama
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi program pelajar Pancasila yang tadi kita sudah sebutkan ada 6 dimensi. Terus menurut Ibu Primary Years, jadi ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk keterangan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan ya yang harus ada di dalam diri anak-anak maupun kita sebagai guru. Kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan dasar manusia. Coba Miss Novi. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Baik. Jadi kebutuhan yang benar-benar yang kita butuhkan, dasar. Apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya next. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua mau anak, mau orang tua, orang dewasa, kita harus mempunyai atau mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, coba Miss Sani. Yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya seperti apa Miss Sani? 5 kebutuhan dasar manusia yang salah satunya adalah bertahan hidup. Nah, untuk manusia bertahan hidup, tentunya mereka membutuhkan beberapa komponen seperti makanan. Nah, makanan itu pasti kan sangat dibutuhkan sekali oleh manusia. Ya. Tapi untuk keberlangsungan hidup mereka, karena baik itu makanan pokok, makanan itu meliputi minum gitu kan, air. Tanpa itu mereka juga tidak bisa memberikan kelangsungan hidup mereka. Nah, kemudian ada pakaian. Nah, untuk pakaian juga sangat mereka butuhkan karena kan kita istilahnya kita manusia itu butuh sekali kalau misalkan tidak ada pakaian itu mereka ada sifat malunya juga kan. Nah, lalu itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga mereka dari sinar matahari, dari gangguan binatang buas, misalkan mereka tinggalnya di dalaman atau di daerah hutan. Dan tentu juga mereka butuh keamanan dan ketentraman dalam hidup mereka itu sangat dibutuhkan sekali. Dan terakhir juga kebutuhan dasar yang harus dimiliki untuk dapat bertahan hidup pada kesehatan. Dalam kesehatan mereka juga bisa bertahan hidup, harus menjaga kesehatan karena dengan kesehatan itu mereka juga bisa beraktivitas dan meningkatkan kembali kinerja mereka untuk dapat bertahan hidup dengan baik. Betul sekali Miss Sani. Terima kasih untuk Miss Sani. Tepuk tangan untuk Miss Sani. Nah, untuk sekali bertahan hidup yang pertama itu sangat kenapa yang pertama? Karena di situ benar-benar yang paling utama. Jadi kalau kita tidak mendapatkan rumah, tempat tinggal, keamanan, kenyamanan, apa yang kita mau, maksudnya buat apa kita hidup di dunia ini gitu kan. Nah, untuk kasih sayang, nah ini kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya coba Miss Lydia silakan untuk rasa diterima dan kasih sayang, contohkan ke murid-muridnya seperti apa? Oke, kalau untuk 5 kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini itu seperti diperdulikan, diperhatikan, diberikan rasa cinta. Anak-anak murid itu kita rangkul. Kenapa itu sangat diperlukan? Karena rasa kasih sayang itu bisa menumbuhkan cinta dari murid-murid ke guru atau dari guru ke murid, seperti itu. Kalau misalnya anak-anak ada contoh nggak? Contoh di di kelas ataupun gimana yang pernah ada yang kekurangan tentang kebutuhan kasih sayang. Contohnya misalnya di mana?
keadaan anak itu di kelas seperti apa? Ada nggak? Untuk di Kidiwan mungkin contohnya? Oke, kalau Ada salah satu ya? iya, kalau untuk di Kidiwan mungkin dari salah satu muridnya ada yang memang kita lihat kurangnya kasih sayang itu ada. Maka dari itu kenapa kita sebagai guru pun menimbulkan rasa cinta atau sayang dan merangkul anak tersebut agar tidak kekurangan rasa sayang. Karena perilaku yang ditimbulkan itu perilaku yang ditimbulkan itu menimbulkan rasa kasih sayang yang kurang. Oke, jadi anaknya itu di sekolah itu jadi mencari perhatian. Betul, mencari perhatian dan selalu mencari seperti kayak membuat perilaku negatif yang memang harus kita rangkul dengan baik agar tumbuh rasa cinta. Baik, terima kasih Miss Lydia. Kita untuk Miss Lydia. Nah, sekarang yang ketiga penguasaan. Wah, ini nih anak-anak TK apalagi ya. Harga diri. Aku gitu kan, mengakukan, keinginan untuk dianggap. Kalau mau berbicara pasti teman-teman aku dulu. Ya, saling ingin mengakukan, ingin yang pertama, penguasaan, terus pengen memimpin anak itu, terus berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah kebutuhan manusia dasar. Bukan anak-anak saja sih sebenarnya. Kita juga sebagai orang dewasa ketika kita misalnya mengungkapkan sesuatu, kita berbicara, kalau kita tidak dianggap, bagaimana perasaan kita? Sedih kan? Rasa kesal pun ada, rasa marah pun ada, sama dengan anak. Jadi ketika anak ada yang memberikan pendapat, kita harus mendengarkan dengan baik. Terus anak-anak selalu diarahkan untuk selalu bergantian menjadi pemimpin begitu. Terus berprestasi dalam selalu diberikan kalau kayak gitu apresiasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang berprestasi gitu kan, diakui, didengar. Ketika anak-anak, Miss aku mau bercerita, apa tindakan kita? Apakah kita biarkan saja? Tidak kan, kita harus mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan. Lalu yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bebas. Mungkin contohnya kebebasan di mana? Saya suka melihat kelasnya Miss Lydia, kelasnya Miss Sarah, kelasnya Miss, semua kelas. Kalau misalnya lagi mau main, pasti di mana? Bebas kan? Bebas gitu kan. Jadi ingin mencoba hal-hal yang baru, tapi bisa kita kendalikan arahnya? Bisa, tapi kita harus bisa mengendalikan arah mau di mana, mau dibawa kemana kebebasan ini, gitu kan? Cuman kita hanya melihat dulu itu berbahaya atau tidak. Kalau misalnya tidak berbahaya, kita lihat, kita biarkan. Tapi kalau berbahaya untuk anak itu, kita dekati, kita kasih tahu seperti itu. Nah, untuk kesenangan, apalagi ini bukan hanya orang dewasa ataupun anak-anak, kita selalu ingin bermain kan? Selalu setiap kerja kita pengen ada waktu untuk me time, misalnya me time, kita keluar, kita makan sama dengan anak-anak, kesenangan, humor, antusias, tertawa, apalagi kita, gitu kan, seorang guru pasti ingin meluapkan perasaan dengan menceritakan keadaan teman-teman di sekolah. Kita selalu tertawa ya, iya, dengan kelucuan teman-teman, gitu kan. Itulah bahagianya kita bisa menceritakan kembali, bisa berbagi praktik baik, bisa memberikan pengalaman-pengalaman bagaimana anak-anak dalam kelas. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi di sini ada 3 perilaku ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kebagi 2 antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Coba lihat, mana saja yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik? Next. Nih, yang 2 ini, yang 2 pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal atau ekstrinsik. Jadi contohnya misalnya kita sendiri nih,
kita sendiri datang ke sekolah misalnya tidak mau ditegur. Contohnya ya, datang ke sekolah tepat waktu dengan alasan tidak mau ditegur. Bukan dari diri sendiri, tapi takut ditegur. Nah, itu adalah motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik, bukan dalam diri. Kalau dalam diri itu saya bertanggung jawab menerima anak-anak, menyapa anak-anak, dan mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Itu termasuk dari intrinsik. Tapi kalau dapat misalnya, wah saya pengen dilihat atasan nih, saya rajin datang ke sekolah, terus saya takut ditegur karena terlambat, berarti itu masih motivasi ekstrinsik atau eksternal. Tapi kalau dalam diri, karena itu adalah tugas tanggung jawab saya dan ingin memberikan contoh kepada teman-teman, itu termasuk motivasi internal atau intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kita mau jadi apa sih sebenarnya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang ini hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid atau ekstrinsik. Tapi kalau TK itu kita selalu memberikan reward, memberikan apresiasi. Karena kalau untuk usia dini sendiri harus masih butuh motivasi ekstrinsik. Coba menurut Miss Putri gimana Miss Putri? Di sini kan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik atau eksternal dari diri murid. Untuk level TK misalnya seperti apa? Apakah itu membetulkan? Apakah itu misalnya bertentangan? Atau seperti apa Miss Putri? Untuk intrinsiknya. Ya. Motivasi ekstrinsiknya misalnya tuh menghindari hukuman gitu kan, gimana? Kan kalau di sini menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan, itu juga setuju ya, pasti seperti itu. Karena kalau misalkan nanti anak-anak terlalu bisa jadi dimanjakan ya, kalau misalnya kita terus-terusan memberikan penghargaan, jadi nggak memunculkan ke dirinya sendiri. Oke, baik, berarti kita kasih tanda kutip tidak berlebihan ya, tidak berlebihan dengan memberikan penghargaan. Jadi kita bisa meminimalisir mana saja yang benar-benar mereka yang butuh dikasih motivasi atau dikasih reward atau dikasih apresiasi. Oke, next. Nah, di sini hukuman. Coba hukuman. Miss Mutia suka kasih hukuman nggak kepada anak-anak? Iya. Gimana nih? Tapi hukumannya berupa seperti dia misalnya sedang bercanda, kita memberi teguran pertama, teguran kedua masih tidak dengar, mungkin kita beri bukan hukuman ya biasanya, konsekuensi. Oke. Berarti di sini gini nih, kalau untuk hukuman sendiri nih, takut amat ya, gurunya pakai mau pukul. Tidak terencana tiba-tiba. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, dilakukan secara tiba-tiba. Kamu ya kayak gitu aja, udah duduk di situ di pojokan. Misalnya, nih, itu kan tidak terencana ya, tiba-tiba ya. Nah, lalu yang kedua, murid tidak tahu apa-apa. Jadi murid itu apa sih? Aku emang ngerjain apa? Aku emang salahnya apa sih gitu kan? Namanya juga anak-anak. Terus akan terjadi dan tidak dilibatkan, kata-kata tidak berdiskusi. Kalau hukuman kan secara langsung, secara tiba-tiba. Lalu bersifat satu arah, kita doang seorang guru yang ngasih hukuman, udah duduk di pojokan, baca istighfar, enggak sih? Nah, gitu kan. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik sih kita enggak ya. Maksudnya fisik dengan mencubit, memukul, ataupun misalnya jauh gitu, masya Allah, jangan sampai seorang guru seperti itu. Psikis mungkin iya, karena mungkin dia langsung begitu. Aku di pojokan suruh ngapain baca istighfar. Mungkin ada rasa psikis, aku diapain di pojokan gitu kan. Itu terancam psikisnya. Nah, yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana disepakati bersama. Jadi kita dua arah antara guru dan murid. Kalau kamu kalau kamu belum selesai mengerjakan, berarti kamu tidak bermain ya.
Nah, itu konsekuensinya. Berarti tidak boleh main karena kamu belum selesai mengerjakan. Contohnya konsekuensi gimana lagi Miss Ican? Mungkin seperti kesepakatan kelas, kalau teman-teman belum selesai membereskannya tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Betul, ya. Terus misalnya teman-teman menumpahkan air, konsekuensinya apa? Bertanggung jawab, membawalah, membersihkan, itu konsekuensinya. Lanjut, murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang tidak nyaman karena orang lain bermain, mereka harus merapikan, mereka harus bertanggung jawab, gitu kan. Lalu yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Gini ya, gitu, memonitor, selalu memonitor. Nah, restitusi. Bagaimana restitusi dilakukan? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang benar yang restitusi ini. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau ada apa-apa ketika murid itu tidak langsung disalahkan, tidak langsung dijudge, tapi dipanggil dengan baik-baik, ditanya apa masalahnya, lalu kita berikan pengertian, lalu tanya lagi, menurut Anda, menurut teman-teman, bagaimana baiknya? Kan ini dari solusi itu, gitu kan? Dia baca, oh iya Miss, misalnya Kamael, mengganggu Luna, misalnya melempar sepatu Luna nangis, lalu Kamael ditanya, kenapa Kamael melakukan itu? Iseng Miss, gitu kan? Oh, tapi kita menstabilkan identitas dulu. Oh, tidak apa-apa Kamael, tidak usah merasakan hal yang itu sudah biasa, cuma jangan dilakukan lagi ya. Kamael, apa yang Kamael lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Aku akan meminta maaf kepada Luna. Berarti dia sudah menemukan solusinya. Lanjut, posisi kontrol seorang guru nih, teman-teman sebagai apa nih di sini nih? Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Teman. Misalnya nih, posisi kita ada di mana? Biasanya pemantau kah? Biasanya sih memantau. Miss Ican ada di mana Miss Ican? Kadang jadi manajer ya kan. Manajer. Kadang mana lagi? Tiga. Teman. Oke, pemantau. Biasanya kita ada di teman, pemantau, manajer. Next, Miss Lydia. Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada yang tidak memakai atribut, contohnya menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Contohnya ya, menghukum. Misalnya ada yang murid nggak pakai, kalau di TK contoh untuk menghukum seperti apa? Contohnya yang untuk menghukum. Misalnya duduk di pojokan istighfar gitu kan. Kalau misalnya ada yang keluar masuk kelas, menghukumnya dengan duduk di pojokan baca istighfar. Nah, kalau untuk merasa bersalah, kata kuncinya Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Kamael, kamu selalu membuat Miss Lydia sedih, gitu kan? Teman-teman Kinti Wandi selalu merasa memberikan Miss Lydia perasaan yang sedih kalau seperti ini terus. Kenapa dong? Diem aja. Kenapa ya? Gitu. Jadi itu pembuat merasa bersalah. Jadi teman-teman itu dibuat mereka itu salah, gitu kan? Nah, lalu next. Kata kunci, teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini aja. Ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini teman, bahasanya ayo dong. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi kata kuncinya ini sebagai teman. Kalau pemantau,
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu tidak konsekuensinya? Nih, kata kuncinya adalah konsekuensi. Kata kuncinya konsekuensi itu sebagai pemantau. Jadi di setiap 5 posisi kontrol guru itu ada kata kuncinya tersendiri. Jangan diulangi lagi ya, gitu kan. Nah, itu adalah posisi kontrol. Next. Nah, untuk manajer ini yang lebih bagus atau harus yang dilakukan seorang guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka itu berpikir bagaimana cara untuk mencari solusi dan menjawab solusi itu. Jadi kalau misalnya manajer itu ditanya dulu apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi nggak langsung menjudge. Terus bagaimana kira-kira untuk memperbaikinya? Itu kata-kata kuncinya. Next. Nah, kita seorang guru itu harus sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sendiri, mengolah sendiri. Apa nih yang harus aku lakukan? Kan dia mau manage sendiri nih. Bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Jadi ada 2. Yang pertama itu guru itu membuat anaknya itu bertanggung jawab. Yang ketiga itu membuat muridnya itu sebagai manajernya sendiri, bisa mengontrol diri sendiri sehingga terciptanya identitas untuk menyelesaikan masalah murid tersebut. Next. Nih, coba saya mau bertanya satu-satu ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pemantau atau merasa bersalah? Teman? Manajer? Yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Tuh, next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Pinter ya? Baru sekali ini. Next. Ayolah. Nah, ayah ajakan. Ayah ada kata ajakan. Next. Kamu tidak akan mendapatkan reward jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oh iya, good. Lanjut, keyakinan sekolah atau kelas. Kita harus mensepakati kenapa bukan peraturan kelas. Sekarang itu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kenapa? Next. Jadi keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan kita yang menentukan. Jadi kita lontarkan kepada murid, kita membuat kesepakatan kelas dengan bersama-sama antara guru dan murid. Apa yang dimau murid? Kita sepakati, kita tulis dulu di depan, satu-satu memberikan pendapat. Tapi nanti kita disortir mana aja. Jadi tidak boleh banyak-banyak juga peraturan kelasnya, karena kalau kayak gitu nanti dia bingung. Jadi harus 2 arah, nggak boleh kita. Kalau kita yang memberikan berarti itu peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau global yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah sesuai dengan kebudayaan sekolah, sesuai dengan situasi sekolah. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau gini tuh misalnya bisa membuat dengan post-it ya, misalnya mereka kan bisa menuliskan sendiri, misalnya berjalan di kelas, kan harusnya tidak boleh berlari-lari, kan itu kata-kata negatifnya kita hilangkan, harus kata-kata positif berarti berjalan di kelas. Tidak boleh keluar kelas,
diam diri di kelas. Itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata positif. Gak boleh ada kata negatifnya. Jangan yang tidak-tidaknya kita hilangkan. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu banyak banget prosedurnya. Ada berapa? Ada 7 ya kalau nggak salah. Mesti dia. Ya betul, ada 7. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid seperti tadi, apa ya pendapatnya teman-teman. Nah itu melontarkan satu-satu. Yang kedua, mencatat masukan-masukan. Biasanya kan kalau udah mencatat betul-betul mah ini mah untuk SD SMP ya. Kalau untuk murid mah hanya melontarkan, kita bantu di depan. Kalau untuk Kindiwan A, Kindiwan B, tapi untuk ini itu dia udah bisa menulis. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas atau pembentukan keyakinan kelas itu kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang ketiganya. Yang keempat, contoh kalimat negatif seperti tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas. Jadi tidaknya dihilangkan. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu di peraturan-peraturan selanjutnya ajak keluarga atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Nah tadi balik lagi ke nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalau tadi yang keluar kelas nilai kebajikannya apa? Coba yang duduk diam di kelas kan harusnya kan tidak keluar kelas. Berarti nilai-nilai kebajikannya disiplin. Kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kata positifnya kan buanglah sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikannya apa? Keindahan kan? Keindahan. Terus kalau jangan berlari di kelas, berjalan di kelas, nilai-nilai kebajikannya keamanan. Gitu, keamanan ya. Next. Nah, ini yang seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi yang ke-7 itu keyakinan sekolah atau selanjutnya diletakkan di dinding kelas, di depan kelas yang sudah kita sepakati semuanya dengan teman-teman, dengan siswa-siswa kita simpan di depan kelas. Biar mereka juga tahu ini, baca keyakinan kelas setiap kita mau pembukaan, bergantian pembelajaran, keyakinan kelas kita selalu ingatkan seperti itu. Tidak beda jauh dengan seperti kita, cuman ini diganti dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dari kata-kata negatif menjadi positif. Selanjutnya, nah contoh keyakinan kelas: hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Terus menjaga kebersihan lingkungan, sopan santun selalu ya, sopan santun ada. Lalu fokus saat belajar berlangsung, bermain dan beriman dan bertakwa. Jadi seperti ini kalau misalnya sudah kita membuat keyakinan kelas, nggak apa-apa kita buatkan Canva kan, sekarang banyak sekali Canva, kita buatkan secantik mungkin, boleh nanti ditempel di depan kelas. Atau kalau mau dibikin Canva di print boleh, kalau mau dibuatkan poster juga boleh. Jadi itu hasil kesepakatan teman-teman. Nanti boleh tuh dikasih foto anak satu-satu. Kalau keyakinan kelasnya sudah dibuat di kelas, lalu kalau boleh biar mereka juga, oh iya nih ada aku, ini aku buatnya bareng-bareng sama teman-teman atau bersama-sama dengan teman-teman. Jadi menumbuhkan rasa intrinsik di dalam diri, gitu kan, untuk membuat atau mengikuti keyakinan kelas dengan baik. Contohnya, next. Nah, segitiga restriksi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama itu apa ini? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, mempertanyakan keyakinan. Bagaimana sih guru yang berperan sebagai manajer? Kita tadi sudah 5 posisi kontrol guru ya. Nah, kita sudah bersepakat untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Kalau ada permasalahan, melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, mengapa sih harus melakukan 3 tahapan?
Dialog yang dijalankan oleh guru tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Dia berani mengungkapkan dan berani memberi solusi. Jadi menjadikan anak itu mandiri yang pertama ya. Satu mandiri, yang kedua tanggung jawab. Tujuannya seperti itu. Kata kuncinya mandiri dan bertanggung jawab. Mengapa melakukan 3 restitusi ini? Kata kuncinya mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nih menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian yang proses pembelajaran. Anak-anak itu tidak tahu ini salah apa benar, gitu kan? Lalu yang menstabilkan identitas kata kuncinya apa? Buat Sarah itu aja nak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu loh. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi jangan langsung dijudge, ditanyakan dulu. Seperti ini kata kuncinya, 5 kata kuncinya seperti ini. Ya, buat itu salah itu wajar. Kita juga sebagai guru pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mau mencari solusinya. Kamu berhak seperti itu. Next. Nah sekarang validasi tindakan yang salah. Kata kuncinya, kamu pasti punya alasan. Kenapa anak itu melakukan kesalahan? Pasti kita nanyain. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, lebih buruk gitu kan? Atau misalnya lebih buruk dari ini, dia misalnya menendang atau gimana? Dia juga bisa melakukan yang lebih buruk gitu kan? Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ada yang mau pinjam, tapi sama dia nggak boleh. Kan itu punya aku, nangis, yang dikasih pinjam. Kan dia miliknya dia boleh dong mempertahankan gitu. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu karena dia milik dia sendiri gitu kan. Kalau kata kita mah kalau untuk SMP SMA ujian atau ulangan ada yang nyontek nggak boleh gitu. Terus dianya marah sama temen gitu. Tuh next, untuk menanyakan keyakinan kata kuncinya. Apa keyakinan yang kita langgar? Kan kita udah buat keyakinan kelas dulu tuh. Tanyain lagi, apa keyakinan kelas kita yang kita langgar? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa selanjutnya? Jadi ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Next, penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai armong yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, yang bertanggung jawab. Nah sekarang mau kita lakukan bagaimana cara merestitusikan kesalahan anak. Contohnya, coba ya, Miss Sani sama Miss Nopi maju ke depan. Miss Sani sebagai guru, Miss Nopi jadi murid. Ceritanya Miss Nopi tidak mengikuti aturan atau jam piket, tidak piket, dia keluar kelas. Miss Sani menemukan Miss Nopi di kantin. Coba. Ya dia murid. Misalnya guru cara merestitusikannya. Jadi misalnya itu ceritanya lagi rapat keluar, pas pulang jam pulang piket nih. Miss Nopi harusnya jam piket, tapi Miss Nopi malah di kantin jam piket. Misalnya mau menemui Miss Nopi, bagaimana cara merestitusikan itu? Silakan. Cara merestitusikannya.
Jawab. Astagfirullahaladzim. Novi, kenapa kamu ada di sini? Miss tadi mencari Miss Nova. Oh, dari tadi. Bukankah kamu hari ini jadwal weekend untuk menertibkan teman-teman di sekolah? Lalu, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku tadi curi-curi waktu ke kantin. Apa? Apa yang kamu rasakan jika kamu ingin ke kantin? Aku tadi mau makan, aku lapar. Apakah tadi bukan kamu tidak cukup untuk kamu? Jadi kamu pasti lapar. Iya, soalnya mama aku bawain bekal-bekalnya sedikit. Wah, baiklah. Kalau seperti itu, besok kamu bisa minta mama bekalnya agak diperbanyak ya. Dan untuk itu nanti kamu boleh isi dulu tulisnya bahwa kamu ingin ke kantin karena kamu lapar, seperti itu ya. Keyakinan kelas kita kan sudah kita sepakati bersama. Kita harus izin dan harus sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati, yaitu harus izin dan tidak meninggalkan kelas tanpa izin dan meninggalkan tugas kamu sebagai tiket hari ini. Bisa? Oke, seperti itu. Selanjutnya apa ya yang harus dilakukan Mimpi untuk memperbaiki sikap kamu yang hari ini meninggalkan kelas sebagai guru, sebagai tiket hari ini di kelas? Nanti kapan-kapan kalau aku nanti akan izin sama Bu Guru ya. Aku akan memperbaiki kesalahan aku. Oke, terima kasih. Semangat ya Miss Novia. Ini sebagai sepakat ya. Oke, kita sepakat ya. Jadi sepakat kita harus memperbaiki dan harus izin dulu apabila ingin menjalankan sesuai dengan keyakinan kelas yang sedang kita buat. Oke, yang pertama sudah bagus, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, terus menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Jadi menanyakan dulu sedang apa Miss Novi di sini, gitu kan? Apakah kamu tidak tahu sekarang itu jadwal tiket? Kan Miss Novi, aku lapar, alasannya aku lapar. Terus validasi kesalahan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Berarti kan tidak bertanggung jawab kan? Iya. Tidak bertanggung jawab. Terus apa yang kamu mau lakukan setelah ini? Memperbaiki kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi 3 restitusi ini yang harus dijalankan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, validasi tindakan keyakinan yang salah. Terus yang ketiga itu mempertanyakan keyakinan. Mungkin nanti kita bisa lakukan di kelas masing-masing apa yang telah kita pelajari hari ini atau berbagi praktik baik hari ini. Untuk 5 posisi wakil guru kita harus jadi manajer. Terus bagaimana merestitusikan kesalahan murid. Terus tadi itu kebutuhan dasar manusia itu kita harus pahami. Ketika ada anak yang misalnya datang dengan cemberut ataupun dengan menangis, apa nih yang kurang? Apakah kasih sayang? Apakah tadi mempertahankan? Berarti kasih sayang ya. Apa misalnya tadi yang kurangnya itu kebebasan, gitu kan? Nah terus tadi kita sudah belajar banyak sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan di kelas. Insya Allah mungkin untuk next tahun pelajaran ya, tahun pelajaran baru. Karena untuk minggu ini kita 2 hari terakhir, hari Selasa dan Rabu. Untuk next selanjutnya sebelum kita ke murid-murid, kita dulu nih sebagai guru kita membuat keyakinan sekolah dulu. Kita sepakati keyakinan sekolah seperti ini. Soalnya membuat keyakinan kelas itu ada 7 tahapan yang benar-benar saya pribadi pun kemarin sangat terkejut. Membuat keyakinan kelas juga harus ada 7 tahapan gitu kan.
dengan positif negatif jadi positif. Terus guru yang harus guru lakukan, yang murid harus lakukan, yang tidak harus lakukan oleh murid, yang tidak harus dilakukan oleh guru. Ternyata ilmu ini banyak banget yang belum kita dapatkan gitu kan. Nah, mudah-mudahan setelah kita dapatkan ilmu-ilmu baru, kita bisa menjalankan, mengimplementasikan sekolah kita. Yang baiknya kita jalankan, yang buruknya kita jangan ambil. Mudah-mudahan itu saja pengimbasan atau diseminasi untuk budaya positif. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu diberi kekuatan dan istiqomah untuk mendidik anak usia dini. Karena anak usia dini itu dasar untuk pembentukan karakter. Coba Miss Fitri mau panggil Miss Lydia, menyontohkan dengan Miss Mutia. Ini membuat segitiga restitusi. Coba permasalahannya apa? Silakan dari Miss Lydia-nya aja. Saya tidak mau memberikan masalah. Dari nanti Miss Ica dengan Miss Novi ya. Jadi menstabilkan identitas dulu, validasi, keyakinan kelas. Oke? Nih. Tepuk tangan untuk Miss Lydia. Masanya mau apa? Mau keluar kelas. Keluar kelas ketika pembelajaran. Nah. Ceritanya gimana? Ceritanya Miss Mutia lagi jadi murid yang kalau lagi mengerjakan lembar kerja itu lari-lari, jalan-jalan, dan langsung turun ke bawah main. Ya. Jadi belum selesai ya pembelajaran. Jadi belum selesai pembelajarannya, Miss Mutia sudah main. Mutia ya, bukan Miss Mutia. Mutia sebagai mainnya. Oke. Ceritanya Miss Mutia lagi lari-lari dulu, Miss Mutia. Mutia lagi lari-lari. Lari-lari ya. Iya. Lari-lari. Oke, datang Miss Lydia kan? Mutia sedang melakukan apa di bawah? Enggak ngapa-ngapain kok Miss, aku cuma lari-lari aja di bawah. Oh seperti itu. Apakah Mutia sudah menyelesaikan lembar kerja yang diberikan oleh Miss tadi di kelas? Belum, tapi kan Mutia bosan, Mutia harus main dulu di bawah. Oh seperti itu. Oke. Lalu mengapa Mutia sudah main di bawah? Apakah Mutia sudah sudah mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama waktu itu? Oh iya, Mutia lupa. Iya, boleh Mutia bantu ingatkan apa ya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Apakah ketika sedang mengerjakan lembar kerja Mutia belum selesai lalu boleh main-main ke bawah? Tidak, kita harus berdiam di kelas sambil mengerjakan tugas. Oke, baik. Lalu selanjutnya apa yang akan Mutia lakukan setelah Mutia bermain-main di bawah saat ini? Aku akan mendisiplinkan diri di dalam kelas. Oke, alhamdulillah kalau Mutia seperti itu. Berarti solusinya adalah Mutia mau mendisiplinkan diri Mutia untuk lebih disiplin di dalam kelas ya. Berarti Mutia sudah mengingat bahwa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama itu adalah berdiam diri di dalam kelas apabila belum menyelesaikan lembar kerja dari misalnya. Oke. Selanjutnya. Bisa ya. Padahal ini kegiatan yang sering kita lakukan. Cuman mungkin belum terbiasa dan belum terbiasa merestitusikan atau melakukan tahapan-tahapan yang harusnya
validasi dulu atau identitas dulu, validasi keyakinan. Tapi kita suka diloncat-loncat misalnya, langsung ke keyakinan kelas. Tapi tidak bisa menstabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa. Oh Mutia mau bermain dulu di bawah. Oke, tidak apa-apa Mutia, karena memang Mutia butuh refleksi atau misalnya bermain. Terus validasi kesalahan. Tadi betul validasi kesalahannya. Apakah ini baik? Terus keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Terus bagaimana selanjutnya? Apa yang mesti akan lakukan? Gitu ya. Jadi 3 tahapan itu harus kita pahami dulu, merestitusikan, jangan langsung menjelas, jangan langsung marahin anak gitu kan. Nah sekarang bagian siapa? Miss Ica dan Miss Putri. Ini siapa nih yang mau jadi siapa? Miss silakan. Miss Putri jadi guru ya? Apa Miss Ica jadi guru? Silakan terserah. Aku dari Asa. Oh jadi Asa. Kok tidak? Putri ya. Aku dari Asa. Miss Ica jadi guru. Ceritanya mau robek-robek buku. Ya udah. Oh. Iya kalau silakan merestitusikan. Berantakin kelas. 3. Asya, Putri lagi apa? Ini siapa apa terus? Oh bosan, kenapa kertasnya disobek-sobek? Ini tadi kecoret, aku nggak mau ngapus juga. Oh gitu. Banyak soal katanya. Tugasnya sudah selesai belum? Tadi tuh enggak, tapi karena kecoret tuh jadi aku sebel. Oh jadi Putri harus mengerjakan ulang ya? Iya gitu ya Mi. Iya, tidak apa-apa. Kalau Putri bosan, Putri boleh diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah, boleh minta tugas lagi sama Miss. Biar Putri tidak bosan di kelas. Biar banyak pekerjaan yang bisa Putri lakukan. Buat Putri tambah pintar, tambah semangat, tambah bagus nulisnya. Jadi kalau tulisan Putri rapi, senang tidak melihatnya. Iya betul, berarti Putri sudah tahu kesalahan Putri apa? Ini robek buku. Iya, kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya apa yang tidak dipenuhi? Bukunya dijaga, barang-barang sendiri dijaga. Iya, biar jadi bagus, tidak apa. Berarti ya Putri harus menghargai hasil yang sudah Putri buat. Ya, sekarang Putri boleh kita rapikan ya. Oke, good job. Habis itu Putri akan melakukan apa nih kalau bukunya sudah disobek-sobek? Mau beresin sampahnya dulu. Oke, good job Putri. Ayo kita rapikan, kita bereskan. Miss bantu boleh? Oke, good job Putri. Cukup ya pembalasan sebenarnya. Jadi guru sama murid itu ya susah-susah gampang. Padahal ini selalu yang kita hadapi, selalu yang kita lakukan. Tapi pasti ada aja yang kelewat ataupun misalnya langsung menjudge ataupun misalnya langsung marahin atau langsung kamu kenapa sih ini dong pas ngomong kali lebar kali tinggi. Nah nanti tapi ada kendala nggak untuk misalnya nih kita akan lakukan 3 restitusi ini menurut miss-miss di sini pasti ada kendala atau gampang atau susah-susah gampang. Coba bisa nih silakan. Gimana? Gampang, susah-susah gampang atau misalnya susah sekali melakukan segitiga restitusi. Mesti dia segitiga restitusi. Menurut agak susah dan gampang ya sebenarnya ini faktor pembiasaan sih ya. Faktor kebiasaan kita apabila kita sudah biasakan dengan hal yang baru, kita biasakan tiap hari, misalnya nanti terbiasa. Dan tentunya untuk pembiasaan itu butuh kerjasama apabila dari teman-teman apabila kita memang
masih itu boleh saling mengingatkan gitu kan. Mungkin untuk ini pengolahan bahasa juga kali gitu ya, pengolahan bahasa kayak misalkan kita menghindari kata tidak, banyak sekali pengolahan bahasa, misalkan kayak tadi kan tidak berlari artinya berdiam di kelas gitu. Maksudnya dari dulu kita sudah laksanakan pengolahan bahasa gitu, tapi memang terkadang kembali lagi ke pembiasaan kita, kayak misalkan tidak berlari, berjalan gitu kan, sudah artinya tinggal pengolahan bahasa yang harus kita banyak, kita sebagai guru juga harus banyak pembedahan kata baik atau apa namanya baku atau bahasa baku, terus juga tidak boleh juga kan benar-benar kita hindari ya, kayak misalnya tidak boleh benar kan belum siap gitu kan ya, oke kalau belum siap gitu kan, memang satu lagi mau kebiasaan sih, mudah-mudahan mungkin kita sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa baku, tapi memang setelah pandemi namanya kita sudah jarang berinteraksi dengan anak, akhirnya kebiasaan itu perlahan itu agak-agak berkurang ya, tapi ya mudah-mudahan bisa kita laksanakan kembali. Insya Allah ya depannya ya. Nanti juga saling mengingatkan bahasa, karena juga satu pengolahan emosi juga ya, dengan emosi. Terus juga itulah bahasa-bahasa, tapi kalau misalnya kita terbiasa dengan bahasa-bahasa baku, di sana masih terbiasa gitu kan. Memang bahasa dan peribahasanya yang benar-benar harus banyak kita tambahkan gitu kan. Lebih kayak saya juga harus benar-benar banyak dan kalau untuk itu mungkin kalau saya sudah terbiasa misalkan ngasih solusi gitu kan. Misalkan merapikan mainannya dengan cara dilempar gitu kan, seperti setelah bermain Lego, ayo rapikan Legonya baik-baik dan letakkan dengan baik-baik agar Legonya tidak rusak. Apa yang terjadi kalau Legonya rusak? Bisakah besok teman-teman mau menggunakan Legonya dengan baik kalau Legonya sudah rusak? Jadi kita juga kasih solusi, kita kasih gambaran sebab akibat. Mungkin buat kelas video juga perlahan juga bisa, jadi mereka tanggung jawab, oh iya Miss, mau nggak besok Legonya yang kalian miliki itu berkurang karena ada yang rusak, karena teman-teman merapikannya tidak hati-hati gitu kan. Tapi juga itu ya buat yang mungkin juga bisa dibiasakan, jadi dia tahu solusi atau sebab akibat kalau seperti ini bagaimana gitu kan, bisa namanya apa ya, bukan, tapi memang satu lagi kebiasaan teman-teman maka juga satu lagi saling mengingatkan. Itu aja kali ya. Siap, bisa nih. Bukan bisa nih. Minta satu-satu ya untuk menjelaskan ya bagaimana cara penerapan segitiga resolusi dengan baik, atau misalnya yang mudah, susah, atau gimana. Nih, Novi, silakan. Oke, baik. Kalau selama ini sih, selama mengajar ya, selama mengajar menjadi guru gitu kan. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak di kelas itu ada kesulitan tersendiri dan juga memang ada kemudahan. Dimana memang setiap murid kan beda-beda ya. Ada yang cepat tangkap, ada yang memang masih proses dalam memahami peraturan gitu ya. Jadi sulit-sulit gampang, tapi misalnya tadi betul ada gampangnya dan susahnya. Jadi kalau misalkan ketika susahnya itu ada memang murid yang masih belum mengerti gitu kan, jadi harus dijelaskan dan dibiasakan terus menerus gitu. Kalau misalkan anaknya udah settle, yang udah mengerti, pasti dia akan terbiasa. Kalau misalkan kita perintahkan pun atau kita instruksikan pun dia pasti akan memahami sendiri gitu kan. Ketika kita ayo kita idea kan dia sendiri. Kalau anaknya yang masih proses memahami instruksi itu pasti harus berkali-kali kita instruksikan lagi. Ayo kita harus idea, harus berkali-kali lah intinya gitu. Siap menjadi posisi kontras sebagai manajer? Iya siap pastinya dong. Dimana kita harus siap dong sebagai guru, harus memberikan peran itu di kelas gitu. Jadi harus siap ya, kalau udah siap jangan menjadi guru gitu ya. Next, Miss Mutia. Gimana Miss Mutia? Menurut saya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas itu ada kemudahan
ya. Bagi kita sebagai guru yang berperan misal sebagai manajer harus menggunakan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian di kelas, baik dalam menstabilkan identitas anak, validasinya juga seperti tadi yang sudah kita contohkan. Lalu kita sebagai guru juga harus siap dalam melakukan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah dan juga menerapkan keyakinan di kelas. Oke, baik. Tepuk tangan Miss Mutia. Sekarang Miss Ican. Ya, baik seperti menurut Ican tadi kan untuk menyelesaikan atau melaksanakan segitiga restitusi ini yang paling utama itu tentang keyakinan kelasnya ya. Jadi mungkin di awal kesulitan yang akan kita hadapi yaitu terus untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas kepada anak-anak. Nah setelah itu ketika mereka sudah memahami keyakinan kelas yang sudah dibuat atau didiskusikan antara guru dan murid, mungkin selebihnya bisa sekali saja kita ingatkan kembali tentang keyakinan. Tapi untuk anak-anak yang mungkin butuh lebih sering lagi mengingatkan pemahamannya itu jenis yang mungkin ada kita perlu Waktu ya? Perlu waktu untuk memahami ini agar segitiga restitusi ini juga lebih mudah untuk kita terapkan. Oke, tepuk tangan buat Miss Ican. Miss Putri, silahkan tanggapannya tentang segitiga restitusi ini. Menurut saya untuk segitiga restitusi ini mungkin dalam pembelajaran selama ini kita tuh sebenarnya udah melaksanakan untuk segitiga restitusi ini. Mungkin pas susahnya itu waktu misalkan anak dengan anak yang lain itu bermasalah, kita sudah nih melakukan restitusi di dalam kelas. Tapi kadang informasi anak ke guru dan ke orang tua di rumah itu suka berbeda gitu. Jadi ini kadang suka menimbulkan miskomunikasi antara guru dan orang tua gitu. Padahal di dalam kelas ini kita sama anak udah clear gitu, udah selesai. Tapi kadang gimana gitu caranya menyampaikan ke penjelasan anak sendiri ke gurunya sama ke orang tua itu sama gitu, gak ada yang beda. Mungkin itu sih yang susahnya ya Miss menurut saya gitu. Apakah mungkin itu yang pentingnya dokumentasi ketika kita melakukan segitiga restitusi ini. Oke, berarti apa yang seharusnya dilakukan berarti komunikasi ya? Berarti kita harus menjaga komunikasi dengan orang tua ya, intinya gitu ya. Dengan seperti itu kita harus menjaga komunikasi biar kita juga memvalidasi nih anak ini seperti ini berbicara ke kita, tapi ke orang tua kan suka ada yang dilebihkan ataupun misalnya nantinya orang tua anaknya udah biasa tapi orang tua di belakang masih kayak marah-marahan gitu ya, kita yang tidak mau inginkan. Berarti komunikasi kita seorang guru harus baik dengan orang tua juga, gitu ya Fen? Gimana? Ya. Oke, terima kasih Miss Putri. Yang terakhir Miss Lydia, silakan sebagai penutup Miss Lydia. Oke, bismillah. Oke, Miss, mengenai restitusi dalam penyelesaian masalah itu, restitusi segitiga, sebetulnya di sini itu saya setuju dengan segitiga restitusi ini, dan saya setuju juga dengan beberapa pendapat rekan-rekan guru sekalian tadi, bahwa juga tadi ada yang bilang kita sudah menerapkan, betul kita sudah menerapkan segitiga restitusi juga untuk menyelesaikan masalah. Katakanlah misal ada dua anak yang saling memang bermasalah, mungkin mereka berproblem dalam ketika lagi bermain gitu ya Miss, itu kita tetap sudah restitusinya, artinya kita menstabilkan identitasnya itu sudah dengan mencari tahu nih kenapa ya ini bisa terjadi dengan anak A dan anak B gitu. Sudah kita identifikasi masalahnya, terus kemudian kita juga sudah validasi tindakannya sudah, lalu mempertanyakan keyakinan mungkin itu yang masih sering nih kita lakukan gitu, terkait dengan mempertanyakan keyakinan atau aturan kelas gitu ya Miss, itu yang masih suka lolos dari kita. Terus kemudian untuk penerapannya itu betul juga seperti teman-teman tadi yang yang bilang bahwasanya ada sulitnya, ada mudahnya gitu ya Miss. Artinya mudah itu adalah bagi anak-anak yang memang
bisa kita beritahu 1-2 kali dia sudah bisa paham itu mudah, tapi untuk bagi anak-anak yang memang sulit untuk memahaminya itu yang menjadi PR kita atau yang menjadi komunikasi lebih dari kita buat anak tersebut agar membantu anak tersebut buat yakini terhadap keyakinan kelas atau terhadap masalah yang memang sedang dihadapi gitu Miss. Tapi kalau di Panji Nusantara tentunya memang segitiga retitus ini tuh sudah kita terapkan. Seperti Kindi itu tadi contohnya yang bermain Lego sudah diterapkan. Bagaimana ya kalau misalkan ada sebab akibat nih dari dia bermain, itu sudah diterapkan sama Kindi itu. Kindiwan juga alhamdulillah Miss sudah diterapkan perihal mengenai kayak oke, kalau bermain itu baik-baik ya tangannya tidak digunakan untuk memukul, karena kalau misalkan untuk memukul apa yang akan terjadi, temannya merasa kesakitan, temannya merasa tidak nyaman gitu. Jadi anak-anak betul seperti yang disampaikan, ada sebab, ada akibat, itu sudah kita terapkan juga di Kindiwan gitu Miss. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Miss Lydia. Cuman kesimpulannya itu kita sudah menerapkan, tapi kita tidak mengetahui yang ini itu identitas, menstabilkan identitas, yang ini itu validasi kesalahan, dan yang ini itu menanyakan keyakinan. Sebetulnya memang saya akui di sekolah kita itu memang sudah melakukan, cuman tidak mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang harusnya kita lakukan terlebih dahulu, dan penamaan katanya, penamaan istilahnya. Padahal ini selalu kita laksanakan. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang telah diberikan hari ini teman-teman paham. Nah, kalau nggak paham nanti insya Allah saya akan bagikan modulnya tentang budaya positif ini, karena memang budaya positif ini sangat harus kita lakukan ya, karena untuk kebaikan kita bersama, untuk menjaga kenyamanan, keamanan, tentunya juga untuk anak-anak kita dengan berdisiplin positif. Nah, sebelum kita tutup, kita mau merefleksikan dari kesemuanya. Coba tolong tulis di buku, di kertas. Maaf, saya lupa, saya ambil dulu. Tolong merefleksikan bagaimana atau pengetahuan apa yang telah didapat selama pengimbasan tentang diseminasi budaya positif ini. Silahkan tolong ditulis, lalu nanti diberikan kepada saya. Ini ada refleksi untuk diseminasi budaya positif hari ini. Apa yang telah didapatkan, apa perasaannya, dan tindak lanjutnya setelah mendapatkan materi tentang budaya positif hari ini. Oke, cukup, boleh dikumpulkan. Terima kasih sudah merefleksikan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan hari ini bermanfaat ya.